Ya, baik. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan persiapan model data-data model kita, selanjutnya adalah kita melakukan setup model itu sendiri. Data, sekarang kita input data-data yang telah kita buat. Kita coba langsung ini aja, langsung untuk settingnya kita langsung combine dari hydrodynamic FM modelnya. Seperti kita buka dulu ya modelnya, pakai Mac model 21, pakai yang flow model FM. Oke, seperti ini tampilan flow model FM. Tampilan defaultnya adalah modul hydrodynamic. Ini untuk model arus. Kita bisa menambahkan modul seleksinya, bisa send transport, particle tracking, mode transport. Ini untuk lokasi kita, lokasi modelnya adalah lumpur, dan ini yang kalau kita biasanya memasukkan dalam send transport. Kalau send transport inputnya sedimennya itu berupa D50. Kalau untuk mud transport atau lumpur kita masukkan settling velocity-nya. Nah, itu dikarenakan untuk proses sedimen berupa lumpur lebih ditekankan pada partikel turunnya, kecepatan turun dari partikel sedimen itu sendiri. Oke, kita pakai kita tambahkan dulu modul send transport. Nah, langsung muncul di sini. Kita bisa langsung tambah juga, tapi kita satu aja ya, karena nggak mungkin dalam satu lokasi send transport sama transport. Oke, selanjutnya kita coba buka di input untuk model hydrodynamic. Sedikit. Nah, ini ada input domain. Kita coba buka domain yang sudah kita buat. Domain yang sudah kita buat tadi di MDF file bathymetry. Di data bathymetry ini ya, di meshing domain. Nah, seperti ini. Ini tampilan domain yang kita buat tadi. Kita cek di sini boundary-nya ada boundary 3. Kita cek boundary 2, 3, kemudian boundary 4. Kita bisa ganti di sini ya. Misal boundary 2 itu yang atas itu utara. Coba utara. Kemudian 4 ini tadi yang bawah 2. Ini selatan. Untuk yang ini model barat. Nah, barat, utara, selatan, ini barat. Oke, seperti itu ya. Kemudian nah, untuk time ini yang perlu kita perhatikan. Time start ini usahakan sesuai dengan data yang kita punya, baik data water level atau pasang surut, dan data angin, data gelombang, itu startnya harus sama. Jadi start time-nya harus sama dari ketiga data itu. Untuk akhirnya misal datanya itu lebih dari runtime waktu running kita, itu boleh, tapi tidak boleh kurang. Jadi karena kita mau coba input angin juga, jadi data angin tadi dimulai tanggal 16 bulan 10 2497. Nah, untuk timestamp-nya ini kita sesuai ini ya, sesuai keinginan kita mau running per 30 detik timestamp-nya, per 30 detik per menit. Kalau kita coba per 10 menit, atau kalau sesuai data angin tadi kita per 3 jam, berarti ya lebih baik sebenarnya bisa per jam. Kalau per jam misalnya seperti ini 3600, tapi ini kita coba per 10 menit saja. 10 menit jumlah timestamp-nya ini. Nah, jika kita isi di sini 100 dengan per 10 menit, berarti ada
ada 100 time step nanti, 100 time step dengan setiap time stepnya per 10 menit. Jadi kalau dari jam 00 100 menit setelah itu adalah jam 16.40 ini otomatis. Jadi kalau kita mau nambah, misal kita tambah di sini 200, dia akan mengikuti perubahan ini, akan mengikuti. Nah, 500 dia akan otomatis mengikuti. Ya, kita coba aja biar agak cepat, kita coba di 300 saja. Nah, oke, kemudian modul seleksinya itu sudah tadi ya. Kemudian hidrodinamik. Nah, untuk solution teknik bisa menggunakan high order atau biar lebih cepat pakai low order. Nah, tadi ini maksimum time-nya bisa menggunakan ini tadi per 600 sesuai dengan time step-nya. Nah, untuk CFL number-nya tidak usah diubah karena ini CFL number ini untuk kesetimbangan, kestabilan model. Jadi ketika nanti model kita secara generate perhitungan CFL-nya melebihi 0,8 dia akan error atau minimal ada warning. Depth correction-nya tidak ada. Foot and drain-nya kita ngikuti ini standar. Densitasnya kita bisa barotropic. Jadi viskositas ngikuti. Nah, bed resistant ini nanti kita bisa menggunakan mining atau nah biasanya di bed resistant ini yang bisa kita ubah-ubah untuk mencari kalibrasinya. Jadi misal kalibrasi harusnya tidak sesuai, kita coba bisa ganti-ganti miningnya mulai dari 1 sampai 40. Jadi dari 1 sampai 40 kita coba kita agar ketemu. Jadi semakin besar bed resistennya, arus itu semakin kecil karena banyak penghalang. Jadi ini bed resistant di dasar. Kemudian Coriolis forcing-nya kita ngikuti atau no Coriolis. Kita bisa ikutin aja varying domain. Wind forcing ini kita masukkan include data angin yang kita buat. Kita ganti varian in temp constant in domain. Kita masukkan data angin. Kita view, ini data angin kita tadi kita view. Oke. Ini karena kita tidak ada S, buat detail potential juga tidak usah. Nah, wave radiation ini coba kita cek ya. Ini wave radiation itu varying in time and domain. Jadi ini nanti nilainya itu bervariasi terhadap waktu dan terhadap domain. Ini menunjukkan bahwa kalau kita memasukkan wave radiation itu kita perlu melakukan running gelombang dengan time step yang seperti ini, sesuai dengan time awalnya seperti ini, dan kalau akhirnya bisa bergantikan, bisa lebih panjang, tapi tidak boleh kurang dari time step kita. Jadi kita harus running dulu, sementara kita tidak perlu running gelombang dulu. Source-nya, nah source ini kalau kita modelkan misal ada titik semburan atau titik buangan dari limbah, kita bisa pakai source dengan cara kita new source. Kemudian kita kemudian masukkan koordinat source-nya ini. Kita kemudian masukkan debitnya ya, karena kita nggak ada source-nya, kita hapus dulu source-nya, kita hapus. Nah, kalau struktur seperti yang di modul nanti bisa dipelajari sendiri karena kita tidak perlu menambahkan sementara, tidak perlu menambahkan. Nah, initial condition ini adalah kondisi awal di mana perairan tinggi surface elevation atau arus di perairan, nilai awal sebelum kita running. Nah, biasanya dalam setiap model running itu biasanya kalau kita tadi mulai di time step ini, di jam ini, berarti seharusnya initial condition itu adalah nilai dimana sebelum kondisi running kita. Jadi time step 0 nya itu time step sebelum 0 running kita itu sudah ada
kondisi airnya. Nah, jika kita tidak punya data seperti itu, kita bisa menggunakan initial condition berupa ya kita coba kita isi aja misal 1. Jadi dengan kita mengisi nilai ini berarti kondisi perairan kita itu sudah ada surface elevation-nya sekian. Jadi tidak 0. Jadi kalau 0 itu berarti kering. Jadi begitu temsa pertama baru ada air, kemudian airnya baru ada air, dan itu mempengaruhi kestabilan model. Jadi usahakan di initial condition ini, nanti initial condition ini bisa diisi surface elevation sebelum pasang surut di timestamp kita. Nah, untuk boundary seperti ini, dengan kita misal membuat boundary persegi seperti ini, kita bisa input berarti karena survei pasang surutnya hanya ada di misalnya di area offshore, kita gunakan di offshore. Jadi kalau data lengkap, misalnya kita di sini juga ada input, di sini juga ada input. Atau kalau kita membuat boundary-nya setengah lingkaran seperti ini, bisa langsung. Cuma untuk daerah ini kita ininya hanya di bagian barat, specific level untuk memasukkan data pasang surut varying time constant along boundary. Jadi sepanjang boundary ini tadi ini sama. Jadi constant along boundary ini berarti satu boundary tadi nilainya sama, tapi cuma perubahannya terhadap waktu. Kalau misal seperti ini, kalau varying in time and along boundary berarti bervariasi terhadap waktu dan terhadap titik boundary ini jika kita mempunyai pasang surut di banyak titik dan kita membuatnya bukan DFS 0 tapi DFS 1 tadi yang profile time series. Ya, kita masukkan water level. Oke. Untuk utara dan selatan sementara kita gunakan kita anggap seperti land. Kemudian kita output. Nah, output ini kita bisa coba jadi outputnya bisa berupa output area seperti ini ya. Ini area, output area. Ini kita wool area. Output itemnya current speed dan current direction selain sama V velocity. Jadi UV velocity ini kalau kita membuat plot scatter arusnya bisa pakai UV. Kalau kita mau bikin plot time series bisa pakai ini current speed ini. Oke, kemudian kita berikan nama dulu ya. Ini kasih nama model arus 1. Nah, kalau misal kita mau menambah input, jadi misal selain kita area apa istilahnya, area outputnya berupa area satu luasan model domain tadi, kita bisa juga membuat input buat output model berupa titik. Kita misal new, jadi misal kita sudah ada titik poin pengamatan yang daerah di titik mana kita akan mau melihat arusnya, arus hasil modelnya yang nanti akan kita bandingkan jika kita ada dua skenario. Skenario pertama adalah kondisi existing, kita punya titik pengamatan di mana, misal ini titik 1, kemudian titik 1 ini kita point series, kemudian ini arus titik 1. Nah, ini titik di mana titik output kita, misal di sini. Nah, ini titik outputnya. Bisa nanti misal kita punya titik di sini, kita tinggal cari aja koordinat di sini berapa, koordinat di sini berapa. Misal ini kita butuh koordinat di titik ini, katakanlah di titik, kita pindah ya titiknya di X44500 ini sama ini. Kita coba pindah dulu 445.
445.000 sama sini 6246. Nah, sudah pindah di sini ya, titik 1. Kita coba bikin juga 2. Oh ya, jangan lupa untuk kalau kita hanya ingin titik arus saja, kita hapus ini semua, current speed dan current directionnya. Jangan lupa tadi output itemnya, jangan lupa dipindah, kalau tidak nanti outputnya semua yang dicentang ini keluar semua. Jadi ini titik arus, kemudian kita coba pindah, kita punya pengamatan katakanlah di titik ini, 6 titiknya tetap sama, di X nya 445, Y nya kita 62475. Nah, oke, jadi sementara itu untuk setting titiknya. Nah, untuk itu kita selanjutnya adalah coba setting di sediment transport. Di sediment transport ini model definition seperti yang telah kita ganti pure current dan wave current. Kita pakai wave current, kemudian kita masukkan sediment transport tabelnya seperti yang kita buat tadi. Sediment transport tabelnya. Nah, oke. Jadi model sedimen kita adalah sedimen yang diakibatkan oleh wave and current. Nah, untuk modelnya sendiri seperti ini ya. Temp parameternya, start time-nya seperti kita mulai dari 0, sedimen properties. Tetap kita masukkan sedimen pasir 0,25. Dan koefisien ini tergantung dari data yang kita punya. Ya, wave forcing-nya ini sebenarnya harus wave-nya kita bisa pakai significant wave height, pakai mean wave period. Kalau kita hanya data ini, kalau kita punya data yang data arus, data gelombang kita pakai kalau seperti ini ya, varying in time, constant in domain. Jadi kita datanya time series. Kalau yang constant in time, varying in domain, ini juga data. Nah, kita pakai coba yang ini, varying in time dari data arus yang kita wave data yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, untuk sekarang kita morfologinya ini kita ini maksimum bednya seperti speed up factor kita pakai 1 saja, temp parameternya dari 0, bank erosion kita tidak ada bank erosion. Untuk boundary-nya seperti ini saja, kita defaultkan saja. Nah, saya ingin menjelaskan lebih ini ya, untuk speed up factor. Jadi speed up factor ini untuk seperti istilahnya kayak kalau kita cara gampangnya adalah faktor pengkali sedimen kita. Jadi misal kita running 1 tahun, kemudian kita speed up faktornya 12, misal running 1 tahun dengan speed up faktor 12, maka running model sedimen kita itu seolah-olah kita running 1 bulan, tapi hasilnya adalah 12 bulan kalau kita pakai speed up factor
12. Jadi ini untuk agar kita lebih cepat ya mencari misal dalam 1 tahun kita runningnya 1 bulan untuk arusnya, cuma di output sedimennya morfologi change-nya, perubahan morfologinya kita faktor. Jadi nanti output kita itu sudah seolah dikalikan 12. Jadi untuk ini kita pakai 1 saja dulu, kemudian kita outputnya juga sama, kita pakai output area ini seperti ini. Kemudian kita total load, kita pakai total load. Bed level change ini perlu, dan yang penting ini aja total load ini, dan kita bed change nya kita kasih area ini model sedimen 1. Nah ini untuk output area. Kalau kita mau menambahkan output titik tadi, jadi untuk melihat tren perubahan ini ya, kita coba buat output tren perubahan morfologinya, jadi perubahan bed level change-nya, perubahan dasarnya di titik tertentu. Kita pakai output titik point series bed change 1 dengan koordinat yang sama seperti di sini tadi, 46246. Ya, saya kasih 1 aja ya. Kita kemudian outputnya hanya bed change. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Run model 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk ini kecepatan runningnya tergantung komputer dan laptopnya. Saya sarankan untuk running seperti ini menggunakan PC, karena semakin banyak timestamp yang kita running, kemudian semakin luas domain kita, semakin lama semakin berat untuk di running. Sementara kita sampai sini dulu, nanti kita akan coba buka outputnya. Jadi nanti jika ini finish, di sini akan keluar successful atau complete running, ada peringatan. Misal jika ada peringatan abnormal, tentu akan keluar tulisan abnormal jika salah. Oke, kita tutup dulu. Kita berhenti dulu di sini. Nanti setelah selesai running ini, kita akan buka hasil outputnya. Nah, ini running proses running. Ini kalau berhasil adalah normal complete running, berarti ini sudah berhasil. Nah, kalau kita mau coba cek hasilnya, kita bisa bagian output ini, kita coba yang area yang kita output seperti ini, kita view. Nah, ini kita cara untuk menjalankan animasinya, kita cuma tinggal klik yang play forward ini pasang surutnya. Nah, seperti ini pasang surutnya. Ini untuk output harus pasang surut. Nah, kita stop, kita ulangi lagi dari awal. Kita coba current speed-nya. Nah, untuk menampilkan ini current speed, untuk menampilkan vektornya, kita bisa klik kanan vektor. Nah,
Coba kita satu step. Nah, vektor ini muncul per node. Jadi semakin rapat node-nya seperti yang di bagian sini ketika kita bikin mesh. Di sini kan node-nya terlalu rapat meshnya. Nah, jadi vektornya rapat seperti ini. Sehingga untuk kita mau mengaturnya pakai di sini. Data sebentar Pak, klik kanan, data option, klik kanan. Jadi di sini ya, klik kanan, data option, kemudian vektor. Nah, vektor ini kita pakai vektor option. Vektornya ini vektornya kita vektor interpolate. Nah, vektornya kita ini jarak node-nya nih kita atur di sini. Kita coba di sini dulu ya. Nah, ini X-nya coba kita kurangi biar tidak terlalu rapat. X-nya kita kurangi menjadi 20. Nah, Y-nya kita rapatkan lagi jadi 35. Nah, seperti ini. Masih kurang. Kalau kita masih merasa kurang rapat, kita kasih sini. Nah, ini coba kita kurangi lagi. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita vektor optionnya. Kita untuk memperbesar ini biar agak tebal, kita kasih 0,2. Limitnya kita ubah. Dan ini untuk definite scaling kita bisa coba 2 kalinya biar vektornya terlihat lebih besar 2 kali. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi. Oke, kita coba jalankan, kita ulangi dari 0. Untuk current speednya, kita lihat pola arusnya seperti ini. Nah, ini ketika surut arah ke sana arusnya masih kurang besar ya. Coba kita cek, kita besarkan kembali. Coba di 0,3, masih kurang besar. Coba kita kembalikan ke automate. Nah, ini arusnya pola. Gerakan sejajar, ini arus sejajar garis pantainya. Nah, ini arusnya karena kita tadi datanya kurang boundary-nya di sini, jadi arusnya bergeraknya hanya seperti ini. Dan juga itu dipengaruhi oleh surface elevation-nya. Kalau kita cek, nah surface elevation-nya tidak banyak bergerak dari data model ini. Nah, kalau kita ingin bikin video dari membuat video animasi tadi kita rekam, kita bisa pakai seperti ini, video forward. Nah, full compress, oke. Ya, ini otomatis dia sudah merekam. Dia akan merekam sampai step ini berakhir. Kalau kita mau coba tutup timestepnya seperti ini. Nah, videonya telah dibuat di boundary video output. Kita coba cek di boundary video output. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu tadi kalau kita mau coba setting di video propertiesnya, kita coba. Nah, ini untuk framenya berapa per secondnya, dan data outputnya tadi seperti ini. Ini bisa kita sebelum kita forward file tadi bisa kita setting di sini dulu. Jadi kalau langsung defaultnya bisa langsung tekan yang ini tadi forward. Kalau ingin setting setting di sini dulu, step frame per secondnya. Oke, ini untuk, nah kalau kita coba cek
di bonde titiknya. Arusnya seperti apa? Ini arusnya, ini arus, kemudian ini directionnya. Nah, kita coba plot ya. Kita coba plot untuk hasil arusnya tadi. Kita coba plot di wave current rose-nya pakai Max Toolbox. Bukan pakai plot composer. Plot composernya pakai ini, plot composer. New. Bukan new. Plot insert plot. Nah, kita plot time series. Ini rose plot. Kita masukkan hasil running tadi. Nanti run model arus titik 1. Sesuai ya, di magnitude, current speed, current direction. Kita langsung apply dulu aja biar terlihat. Nah, terlihat jadi nah ini karena column ini kita karena subclassnya tadi minimal kita mengikuti. Jadi kalau dilihat dari sini minimal 0, maksimum 0, datanya ini 0. Nah, dan sedangkan data di kita 0,1 paling di ininya 0,1 di legend. Jadi di bawah 0,1 dia dianggap kalem, jadi yang kalem itu 98,34%. jadi kita bisa kurangi lagi, misal ini 0,01. ini kita tambah aja, ini 0,01 ini contoh saja ya, nanti bisa dieksplor lebih jauh. Nah, seperti ini terus plotnya, jadi arusnya ke arah sana, jadi ada 0,11% dari bawah 0,01. ini legendnya, arus plotnya seperti ini. Atau kalau mau ekspor datanya, kita bisa ekspor grafik di sebagai bitmap atau meta filenya, tergantung nanti kita terserah. Nah, oke. Seperti itu. Dan itu kalau kita juga bisa plot di Excel, kita tinggal copy, ini kita copy bisa diplot di Excel. Ini juga kita cek di arus titik 2 seperti ini polanya, nanti bisa dicoba juga. Nah, sekarang coba kita yang output sedimentasi. Sebenarnya output sedimentasi kita bisa cek di ininya, di seperti ini. Kita coba bed level change-nya ya. Bed level change-nya seperti apa? Ada perubahankah? Nah, bed level change ini memang terlihat tidak ada perubahan karena dia langsung total ininya, perubahan total dari running pertama sampai terakhir. Kita coba cek di terakhir. Nah, seperti tidak ada perubahan karena kita baru running dalam waktu yang pendek. Coba kita cek kita coba rate-nya. Nah, bed level change-nya ini perubahannya di warna hijau, di kecil sekali perubahannya di 0. Bed level change-nya coba kita zoom seperti ini ya. Nah, misal seperti ini, berarti di sini ada erosi karena dia minus, terdapat erosi. Nah, cuma kalau kita mau lihat misalnya ini garis pantai, perubahan garis pantainya berapa, mundurnya berapa, kita tidak bisa mengetahui itu. Kita cuma bisa mengetahui di garis pantai ini di daerah sini terdapat erosi. Nah, erosinya sampai sekian. Nah, tapi tidak bisa berpengaruh pada domain garis pantainya karena garis pantai kita adalah garis pantai yang fix tadi, garis domainnya, bukan tidak bisa, jadi sehingga tidak bisa berubah lihat maju mundur. Nah, cuma kita bisa tahu di garis pantai ini
terjadi erosi seperti itu. Di sini terdapat ini juga erosi, bisa dilihat di pojok kiri bawah sini nanti ya, di pojok kiri ini. Nah, ini terdapat 0,03 terjadi erosi. Di pojok sini terdapat erosi juga. Di sini juga terjadi erosi. Di luar sini terjadi sedimentasi. Nah, seperti itu. Di sini juga ada sedimentasi ternyata. Nah, hanya seperti itu. Jadi kita coba cek, nanti bisa dilihat seperti itu kumulatifnya di bed level change-nya. Nah, kalau kita ingin tahu bed level change-nya berapa volume perubahannya ini dalam satu domain ini, perubahannya. Jadi kan dari 0, ini kan misal sebelum running itu 0. Misal di awal ini 0 ya, ini 0 semua, tidak ada pengaruh apa-apa, masih titik. Kemudian kita running sampai 300 step terjadi perubahan bed level change-nya sekian. Kalau kita ingin cari volumenya itu tidak, kita bisa menghitung di software lain, di server atau yang lain yang bisa digunakan untuk menghitung volume. Nah, masalahnya kalau kita misal input di server, kita perlu data X, Y, dan Z. X itu berupa koordinat ini, X, Y. Z-nya, kalau Z-nya ini karena bed level change, kita akan keluarkan bed level change-nya. Data, bisa kita pilih data select all. Nah, ini datanya koordinat dan titik node-nya ini titik node berdasarkan meshing kita. Bed level change atau ini kita ulangi lagi ya, data select all. Nah, jadi ketika select all, nah data XYZ ini yang kita bisa input di server, kemudian kita bisa hitung volumenya, volume terhadap nolnya ya, terhadap nol, sedimentasinya berapa, erosinya seberapa. Kemudian kalau kita ingin misal mengambil titik random ya, bed level change secara random, meskipun kita tadi di sini sudah ada titik ya, coba kita view titiknya. Oh, ternyata di titik 1 tadi terjadi erosi dari 0 menjadi 0,0085. Nah, cuma kalau kita ingin cari nilai random dari output kita, kita bisa select yang area tadi ya, yang ini area view seperti ini, bed level change. Kemudian kita ini position of time series, kita bisa cek di mana aja, misal di titik sini, di garis dekat sini, titik 2 ini, dan kita di dalam sini, titik 3 di mulut pelabuhan, di dalam pelabuhan di sini, 1, 2, 3, 4, 5 kita ada di sini, 6 kita 7 ada di sini. Ini kita kalau kita ingin tahu spot tertentu perubahan bed level change-nya berapa di luar yang titik yang sudah kita tentukan di awal tadi. Data time series by koordinat, ini koordinatnya, kemudian kita oke. Nah, bisa kita cek di sini ya. Nah, kita bisa cek di sini, lihat titik 1. Ini mulai dari titik 1 ya, di atas ini, paling atas ini titik 1 sampai yang terakhir titik 7. Kita bisa lihat trennya seperti ini. Oh, ternyata trennya terjadi sedimentasi dari 0 menjadi 0,16. Kemudian hasil ini kita segmen ke DFS 0. Point view. Nanti kita bisa cek. Dan kita cek di sini. Point view. Nah, ini yang tadi kita bisa cek, kita bisa copy ini, kemudian kita copy ke Excel dan kita lihat grafiknya. Nah, seperti itu ya. Oke, sementara ini kita tutup. Nah, jadi nanti misal ini data rangka yang kita lakukan di awal tadi, dari awal step bisa kita gunakan ketika kita membuat skenario lain. Misal
misal kita di ini misal kita mau bikin skenario, misal di pelabuhan ini kita bikin lagi jadi lebih panjang lagi di sini biar tidak terjadi sedimentasi, dipanjangkan di sini, dipanjangkan, nanti kita bisa lihat, bisa kita buat di awal, kita bikin domain meshing tadi, domain awal kita bikin garis lagi, dipanjangkan di sini. Contohnya seperti ini, kita coba langsung praktekkan saja ya. Jadi satu model sekalian saja sama yang ini. Contohnya seperti ini. Misal di sini kita mau buat skenario lain, dipanjangkan jadinya. Ya kita bisa buat, kita hapus dulu meshingnya. Kita hapus juga yang ini dulu. Nah, jadi ini misal kita mau, ya kita panjangkan aja agar tidak terjadi sedimentasi. Kita tinggal panjangkan di sini seperti ini. Nah, kemudian yang yang meshing lokalnya kita perbesar. Ya seperti ini sudah cukup. Jadi nanti kita bisa, ini kita vertisnya tetap kita tambah dulu. Nah, kemudian kita meshing ulang lagi. Jadi tetap benderinya tidak kita ubah, benderi tidak kita rubah. Nah, benderi tidak kita rubah ya. Jadi benderi ini tidak berubah. Kita merubah bangunannya tadi, kita tambah seperti ini. Kita tinggal meshing ulang, generate mesh, ulangi lagi lah, istilahnya kita ulangi lagi langkah di awal tadi, meshing, smooth, interpolate, kita refine, kita export lagi ke meshnya ini. Nah itu caranya. Jadi nanti caranya seperti itu, domainnya kita rubah, misalnya kita sudah rubah oke, kemudian kita input lagi. Jadi input awalnya tadi, input awal apa istilahnya, input input awal modelnya pakai yang existing input awalnya tetap pakai yang existing ya. Jadi ini saya simpan dulu koordinat ini ya, koordinat apa, saya Excelnya seperti ini. Nah, Excelnya tetap seperti ini, kita coba saya simpan dulu ya koordinat ini tadi, koordinat point seriesnya ini saya simpan dulu, copy paste nya, ini koordinatnya, ini poin 1 2 sampai 7 poin tadi ya. Jadi misal kita tadi sudah bikin katakanlah istilahnya kita sudah bikin domain yang tadi ya, domain perubahan ada jadinya lagi. Nah, usahakan kalau kita mau mencoba mengamati perubahan sebelum dan setelah dibuat jadi tambahan ya, outputnya ini tidak kita rubah, kita cuma mengambil domain yang baru, open domain yang baru, kemudian outputnya kita hapus dulu, output ini dihapus. Mungkin kita ulangi aja ya, kita simpen aja ini biar lebih bagus, lebih enak. Meshing, kita smooth mesh, kemudian kita interpolate, kemudian kita save dulu aja lah, kita save dulu pakai nama yang domain 2. kita export meshnya, kita export ke domain 2.
Oke, sudah ya, kita sudah punya domain 2. Kita coba kembali di sini. Jadi ini katakanlah run model 1 ini adalah existing. Skenario model kedua kita adalah dengan menambah Jetty tadi. Ya tinggal pilih aja, tinggal pilih domain yang baru. Kita masukkan tadi domain yang baru tadi di MDF-nya, domain 2. Nah, terdapat bisa dilihat di sini ya, perubahan Jetty-nya perubahan. Namanya tetap, karena domainnya tetap kita boundary dan sebagainya berubah, tidak berubah kecuali yang ini aja. Kita inputnya tetap harus sama. Jadi kalau kita modelkan dengan berdasarkan skenario pada domainnya, kita tidak perlu mengubah inputan ini, kecuali ya, kita hanya perlu mengubah di sini. Kita coba cek dulu. Yang perlu dilakukan adalah kita cek. Ya, karena biasanya kalau kita hanya mengubah domain di belakang, di bawah sini biasanya kadang tidak ikut berubah. Kita coba cek. Kita simpan dulu. Kita simpan, save, running model 2. Ini skenario 2. Time-nya tetap sama, inputan yang lain tetap sama. Yang berubahnya domain, yang output areanya saja. Nah, ini sudah berubah ya, bisa dicek ya, di sini outputnya sudah berubah. Jadi outputnya domain output sudah terlihat berubah. Kita coba zoom in. Nah, sudah berubah, ada tambahan Jetty baru. Jadi kita zoom in, block, kemudian kalau zoom out kita klik di sini, kembali lagi. Sama di sedimen transport juga sama, outputnya kita coba cek apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah ya domainnya. Jadi usahakan kalau kita mengubah domainnya sini, kita input domain skenario 2, kita coba cek di outputnya apakah sudah berubah. Tentu sebelum cek kita harus simpan dulu, disimpan dulu, dirubah domainnya, kemudian kita simpan, kemudian kita cek. Jadi dengan seperti ini kita tidak perlu mengulangi dari awal, inputnya, karena kita mengulangi lagi dari awal, takutnya ada sesuatu yang inputnya kita lupa ubah. Jadi karena kita sebenarnya skenario model kita hanya merubah domainnya saja, tidak merubah inputan. Oke, anggap inputnya kita sudah selesai, running sudah selesai. Nah, karena kita hanya kita nanti bisa bandingkan, misal di titik ini, di titik ini kita sudah punya titik ini ya, kita bisa copy titiknya. Misal kita mau cek hasil output di skenario 2 seperti ini, kita pilih output areanya, nanti kita view seperti ini aja. Ini contoh yang sudah kita tadi bikin ya, model misal seperti ini untuk output arus bisa kita seperti ini, model sedimen ini untuk output sedimennya. Nanti bisa cek seperti ini, sebenarnya bersama saya data time series by koordinat, kemudian kita file new, kita kopikan di sini, kita kopikan koordinatnya, kita misal bed level change-nya, misal ini kita anggap seolah-olah sudah ini masih model pertama ya, belum ada. Jadi kalau kita sudah running, kita anggap ini sudah running dengan model 2, kita bisa cek dengan kita bandingkan di 7 koordinat ini, di 7 lokasi ini sebelum dan setelahnya, dengan cara misalnya ini katakanlah ini yang setelah running, data time koordinat, kemudian kita new file, kita kopikan di sini data koordinat tadi. Setelah oke, akan muncul seperti ini, kita bisa save ke DFS 0. Itu mungkin sementara yang bisa saya sharing untuk skenario. Misal kita bikin model 1 dan 2 dengan running yang berbeda, dengan skenario yang berbeda di domainnya. Misal direct ini juga berlaku, misal ada sedimentasi, kita bikin breakwater, jetty dan sebagainya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan lagi, tegaskan lagi bahwa untuk hasil garis pantainya, perubahan garis pantainya kita tidak bisa mengetahui. Kita hanya bisa tahu bahwa di situ di sini ada indikasi sedimentasi, ada
ada indikasi erosi. Misal di garis pantai tadi seperti yang di sini deh, garis pantai terjadi ada indikasi erosi. Nah, tentu ketika itu tererosi berarti garis pantai harusnya mundur karena slope-nya ya, seperti terjadi slope, dia jika ada sedimentasi otomatis seharusnya dia longsor. Nah, karena model ini kita tidak bisa memodelkan longsor dan kemudian garis pantainya mundur, jadi saya hanya bisa tahu bahwa di sini ada indikasi erosi atau sedimentasi. Oke, itu saja mungkin yang bisa untuk sementara kita sharing. Jika ada yang tanyakan nanti bisa kontak lebih jauh. Terima kasih.